Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron Nafi, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas akhir mata kuliah logika, yang mana saya memilih tentang silogisme, yaitu sebuah metode penalaran logis yang sebenarnya sering kita gunakan tanpa kita sadari. Nah, mari kita pelajari bersama. Nah, apa sih itu silogisme? Nah, silogisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti kesimpulan. Secara logika atau dalam logika, silogisme adalah proses penalaran yang terdiri dari dua pernyataan yang disebut premis, yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Mari kita lihat contoh sederhana. Premis mayor atau pernyataan umum. Semua mahasiswa BSA adalah cerdas. Nah, untuk premis minor, pernyataan khususnya, Naren adalah mahasiswa BSA. Nah, kesimpulannya, maka Naren adalah cerdas. Nah, simpel bukan? Nah, dari dua pernyataan tadi, kita bisa menarik kesimpulan yang logis. Nah, terus dalam silogisme ada beberapa unsur penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, premis mayor, yaitu proposisi yang menjadi pangkalan utama. Nah, yang kedua, ada premis minor, yaitu proposisi yang menjadi pangkalan khusus. Yang ketiga, ada middle term atau kata penghubung. Dalam contoh tadi adalah mahasiswa BSA yang menghubungkan antara dua premis tersebut. Nah, dan yang keempat ada konklusi atau kesimpulan, yaitu pernyataan akhir yang dihasilkan. Selanjutnya ada macam-macam silogisme. Nah, silogisme itu tidak hanya satu jenis, ada 3 jenis atau 3 macam silogisme yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada silogisme kategori. Nah, ini adalah silogisme yang paling sederhana, yang dimana semua proposisinya adalah pernyataan tanpa syarat, seperti contoh tadi yang kita bahas tentang Naren. Yang kedua, ada silogisme hipotetik. Nah, ini yang lebih menarik ini. Nah, silogisme hipotetik ini memiliki premis mayor berupa proposisi bersyarat. Nah, sedangkan premis minornya berupa proposisi kategori. Nah, contohnya seperti ini. Premis mayornya, jika hujan, saya naik becak. Premis minornya, sekarang hujan. Kesimpulannya, jadi saya naik becak. Nah, dalam silogisme hipotetik ada 2 komponen penting, yaitu penyebab. Penyebabnya yaitu tadi hujan, dan juga ada akibat atau konsekuen, yaitu naik becak. Nah, silogisme ini atau silogisme hipotetik ini punya 4 tipe. Yang tipe pertama, premis minornya mengakui bagian sebab, penyebab, seperti contoh tadi. Nah, tipe kedua, premis minornya mengakui bagian akibat. Terus tipe ketiga, premis minor mengingkari bagian sebab. Dan tipe keempat, premis minor mengingkari bagian akibat. Terus selanjutnya, jenis yang ketiga, yaitu silogisme disjunktif. Nah, silogisme ini memberikan kita alternatif atau pilihan. Nah, premis mayornya berupa proposisi dengan pilihan, sedangkan premis minornya mengakui atau mengingkari salah satu dari pilihan tersebut. Contohnya, premis mayor, Budi lulus atau tidak. Terus, premis minornya, ternyata Budi lulus. Nah, kesimpulannya, maka Budi bukan tidak lulus. Seperti itu. Selanjutnya ada pembahasan terkait perbedaan antara absah dan benar. Nah, dalam logika kita harus membedakan antara 2 konsep penting, yaitu absah atau valid dan benar atau true. Nah, absah ini sebuah silogisme dikatakan absah apabila proses penalarannya mengikuti aturan atau prosedur yang benar. Nah, terlepas dari apakah premisnya sesuai fakta atau tidak. Nah, terus benar. Nah, sebuah proposisi dikatakan benar apabila isinya sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Silogisme 1. Premis mayor.
Semua mahasiswa BSA adalah cerdas. Benar. Premis minornya, Vina adalah mahasiswa teknik. Salah, seharusnya BSA. Nah, kesimpulannya, Rina adalah cerdas. Mungkin benar dalam kenyataan. Nah, meskipun kesimpulannya mungkin benar dalam kenyataan, nah, silogisme ini tidak bernilai karena premis minornya salah. Terus contoh silogisme 2. Nah, premis mayor. Semua mahasiswa BSA adalah cerdas. Benar. Premis minornya, Vina adalah mahasiswa BSA. Benar. Nah, kesimpulannya, Rina adalah cerdas. Benar. Nah, silogisme ini bernilai karena yang pertama, prosedur penilaiannya valid atau absah. Yang kedua, semua premisnya sesuai dengan fakta atau benar. Selanjutnya ada kesimpulan penting ini. Sebuah silogisme baru dapat dikatakan bernilai atau bermakna apabila 1. Diperoleh dari premis-premis yang benar atau sesuai fakta. 2. Melalui prosedur penalaran yang valid atau sesuai aturan logika. Nah, kedua syarat ini harus terpenuhi secara bersamaan. Nah, dengan memahami silogisme, kita dapat melatih diri untuk berpikir lebih sistematis, logis, dan terhindar dari kesalahan penalaran. Nah, kemampuan ini sangat berharga dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekian presentasi saya tentang silogisme. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis kita. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.